Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Alimah Hanun dengan NIM L1A024103. Di sini saya akan melakukan analisis data menggunakan aplikasi BST. Ini adalah data yang sudah kita dapatkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyalin data tersebut dan dipindahkan ke aplikasi. Sebelum menyalin, pastikan kita udah menceklis row atribut dan kolom atribut. Kita akan salin di bagian kolom name-nya. Lalu kita unceklis lagi. Setelah sudah seperti ini, kita akan copy lalu kita ke multivariate, ordination, dan ke PCA. Pada kolom matriks kita akan ubah ke correlation, lalu kita recompute. Lalu ke scatter plot, kita akan checklist row label dan bplotnya. Nah, di sini kita udah mendapatkan datanya. Kita akan menjawab pertanyaan kedua. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan, stasiun mana yang paling relevan untuk melakukan pemijahan ikan atau spawning ground? Menurut saya, dari hasil analisis ini, stasiun yang paling relevan untuk pemijahan yaitu stasiun 3 dan 4. Karena di sini memiliki nilai variabel DO yang tinggi, banyak larva ikan, dan pH netral sedikit basah yang merupakan indikator perairan sehat dan cocok untuk proses pemijahan. Lalu untuk jurnalnya, saya ambil dari Journal of Fish Biology tahun 2001. Di penelitian jurnal ini menyatakan bahwa lokasi pemijahan yang ideal untuk sidat itu konsentrasi DO-nya yang tinggi, diperlukan untuk respirasi telur dan larva. Lalu kondisi pH netral sedikit basah sekitar 7-8,5 yang mendukung perkembangan embrio. Lalu kadar amonia dan nitrat yang rendah karena senyawa ini bersifat toksik pada stadium awal kehidupan ikan. Hal ini sesuai dengan stasiun 3 dan 4, yaitu DO-nya ini lebih dari sama dengan 7,2 mg per liter, pH antara 8,3 sampai 8,5. Lalu kita akan menjawab pertanyaan ketiga. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan, stasiun mana yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground? Berdasarkan data ini, menurut saya stasiun yang paling relevan untuk feeding ground itu stasiun 1 dan 2 karena menunjukkan nilai PC1 yang tinggi positif didominasi oleh kelimpahan plankton. Karena kelimpahan plankton itu kayak sumber makanan utama bagi larva dan juvenile ikan sidatnya. Terus variabel pendukung lainnya seperti suhu yang optimal, kecerahan, itu juga berada pada kisaran ideal untuk pertumbuhan organisme autotrof dan plankton. Untuk jurnal yang saya ambil, ini adalah jurnal Ecology and Migration of Els 2016. Yang buku ini menyatakan pertumbuhan ikan sidat adalah lokasi dengan neutral yang tinggi. Seperti kita lihat yang tadi, planktonnya kan jumlahnya tinggi, terus substrat kayak bahan organik. Plankton melimpah sebagai pakan utama larva dan glass eel. pH sedikit asam sampai netral masih dapat ditoleransi pada fase feeding. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.